Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvina Rasana. Saya saat ini sedang berkuliah di STEMI Bandung Business School, Akuntansi C1, NPM 102190033. Baik, di sini saya akan mereview atau mengulang kembali materi pertemuan 9 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3, yaitu makna-makna kalimat la ilaha illallah. Kata ilah mempunyai arti yang banyak, sehingga arti dari kata la ilaha illallah juga banyak. Penting sekali untuk kita lebih detail mengartikan makna la ilaha illallah agar kita dapat berkomitmen dengan makna-maknanya dan menjadikan diri kita mukmin yang bertauhid murni. Kalimat la ilaha illallah juga disebut kalimat tauhid atau kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah mengandung makna yang sangat dalam. Nah, apa itu tauhid? Tauhid adalah i'tiqadiyah yang mengesahkan Allah sebagai satu-satunya motivator dan tujuan di setiap perbuatan. Nah, makna kalimat la ilaha illallah sangat banyak. Yang pertama yaitu khalik atau pencipta. Artinya, tidak ada pencipta selain Allah. Hasil dari keyakinan ini adalah munculnya kesadaran bahwa kita adalah makhluk Allah, bukan ada dengan sendirinya. Dan apapun kondisi kita, jabatan kita, intelektualitas kita, ilmu kita, kekayaan kita adalah makhluk yang memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Allah. Yang kedua yaitu pemberi rizki. Artinya, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Hasil dari keyakinan ini yaitu menghasilkan kesadaran bahwa sedikit atau banyak dari rizki yang kita nikmati semuanya adalah dari Allah. Yang ketiga yaitu malik atau pemilik. Artinya, tidak ada pemilik kecuali Allah. Kita lahir tidak memiliki apapun kecuali yang diberikan oleh Allah. Dan kita mati pun tidak membawa apapun kecuali amal kita. Yang keempat yaitu pelindung. Tidak ada pemimpin, pelindung, dan penolong kecuali Allah. Jadi, kita tidak bisa hidup tanpa pelindung dan pertolongan Allah. Maka, kita harus sadar bahwa tidak ada pelindung dan penolong kecuali Allah. Yang kelima yaitu la hakima illallah atau hukum. Artinya, tidak ada pembuat hukum kecuali Allah. Yang keenam yaitu yang memerintah. Tidak ada yang memerintah kecuali Allah. Keyakinan terhadap hal ini adalah menimbulkan kesadaran bahwa kita ini ialah jundi atau tentara Allah. Sebagai prajurit sudah tentu merasakan adanya sebuah jalur komando yang harus ditaati, yaitu garis komando dari Allah dan Rasul. Yang ketujuh yaitu dicintai. Kita sebagai makhluk harus lebih mencintai Allah karena Allah adalah pencipta kita, bukannya kita lebih mencintai selain Allah. Jadi dalam hal ini, kita harus lebih mencintai Allah daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang kedelapan yaitu ditakuti. Hal ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 20. Dalam surat ini Allah menjelaskan bahwa kita ini harus takut dan tunduk kepada Allah. Jangan sampai kita lebih takut terhadap hal-hal lain selain Allah. Yang kesembilan yaitu diharapkan. Artinya, tidak ada yang diharapkan selain Allah. Selanjutnya yaitu memberi manfaat dan mudarat. Hal ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 17 bahwasanya yang mendatangkan kemudaratan dan kebaikan adalah Allah. Dan kita harus menyadari bahwa hal tersebut adalah atas izin Allah. Selanjutnya yaitu menghidupkan dan mematikan. Yang artinya tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Dan ada ungkapan bahwa jihad tidak mengurangi umur dan diam di rumah tidak memperpanjang umur. Kita harus menyadari bahwa tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Meskipun kita lari dan bersembunyi dari kematian, kalau sudah waktunya, tidak dapat dihindari. Yang selanjutnya yaitu yang mengabulkan doa.
Jadi bahwasanya yang dapat mengabulkan doa adalah Allah. Maka kita harus sering berdoa meskipun doa itu tidak langsung dikabulkan atau ditunda dulu. Maka kita harus tetap berprasangka dan mengharapkan kebaikan. Dan kita pun harus sadar bahwa yang hanya dapat mengabulkan doa adalah Allah. Maka dari itu, kita tidak boleh meminta doa atau berdoa kepada selain Allah. Yang selanjutnya yaitu pelindung. Tidak ada pelindung selain Allah. Terdapat pada surat An-Nahl ayat 98 bahwasanya saat kita akan membaca Al-Quran saja harus memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, karena kita tidak bisa berlindung dari hal-hal tersebut kecuali kepada Allah. Selanjutnya yaitu penolong. Tidak ada penolong selain Allah, dan hanya Allah yang mampu menolong hamba-hambanya. Dan sikap orang yang meyakini hal ini adalah bertawakal hanya kepada Allah saja. Tawakal juga berarti kita mempercayai Allah untuk menyelesaikan urusan kita. Yang selanjutnya yaitu diagungkan. Artinya, tidak ada yang diagungkan kecuali Allah. Di akhir ayat kursi juga menyebutkan bahwa Allah adalah Maha Agung. Oleh karena itu, kita hanya bersujud kepada Allah. Dan Allah melarang bersujud kepada selainnya. Yang terakhir yaitu dimintai pertolongan. Artinya, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah. Jadi, kita sebagai hambanya, seharusnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, bukan selainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.